Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membacakan hasil modul ajar saya yang berjudul Pendidikan Agama Islam, topik tata cara salat 5 waktu. Baik, langsung saja saya akan membacakan hasil modul ajar saya yang disusun oleh Inuratu Nandika, materi Pendidikan Agama Islam, topik tata cara salat 5 waktu. Penyusun Inuratu Nandika, instansi SD Impres Petakean, kelas 6, tahun penyusunan tahun 2026. Elemen tata cara sholat, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong. Alur pembelajaran, fase A, lokasi waktu 2 jam pertemuan. Tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian rukun salat dengan benar, menyebutkan rukun-rukun salat secara urut dan lengkap, menjelaskan fungsi dan pentingnya setiap rukun sholat, mempraktikkan gerakan dan bacaan rukun sholat dengan benar sesuai tuntunan, dan terakhir menunjukkan sikap disiplin dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi pengertian rukun sholat dengan tepat, menyebutkan minimal 10 rukun sholat dengan benar, menjelaskan pentingnya rukun salat dan dalam melaksanakan ibadah. Target peserta didik reguler, jumlah peserta didik maksimum 10 peserta didik. Ketersediaan materi untuk peserta didik reguler. Model pembelajaran tatap muka, deskripsi umum kegiatan pembelajaran, pengaturan peserta didik, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, metode, permainan, contoh gerakan. Materi ajar, materi contoh rukun-rukun sholat beserta simbol sholat. Prasarana dan sarana, alat dan bahan. 1. Gambar posisi berdiri takbiratul ihram. 2. Gambar ruku. 3. Gambar itidal. 4. Gambar sujud. 5. Gambar posisi di antara 2 sujud. Dan 6. Gambar tasyahud akhir, dan terakhir gambar berdoa. Persiapan pembelajaran. Langkah-langkah persiapan: guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Urutan kegiatan pembelajaran 1, 2 jam pertemuan. Kegiatan pembukaan: guru memberi salam menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain, serta menyemangati peserta didik dengan yel-yel, tepukan, atau kebiasaan lainnya menjadi ciri didik dengan yel-yel, tepukan, atau kebiasaan lain yang menjadi ciri khas kebiasaan kesepakatan kelas. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Guru menanyakan apa yang peserta didik sudah ketahui tentang rukun sholat, apakah mereka sudah tahu baca bacaan sholat, sebagai persepsi dan pematik kesiapan belajar peserta didik. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dilihat peserta didik selama proses pembelajaran. Kegiatan inti peserta didik mengamati kumpulan gambar gerakan salat yang benar dan salah acak. Mereka diminta melingkari atau memberi tanda pada gambar yang menunjukkan rukun fi'li dan memberi tanda silang pada gerakan yang tidak sesuai rukun. Peserta didik bekerja dalam kelompok menggunakan kartu rukun sholat. Mereka harus menyusun kartu-kartu tersebut di atas meja sesuai urutan yang tepat dan takbiratul ihram hingga salam dalam waktu tertentu. Peserta didik diminta melakukan simulasi salat secara cepat, terburu-buru, tanpa tumanina. Setelah itu mereka berdiskusi apakah salat seperti tadi bisa disebut sah menurut syarat rukun yang kita pelajari. Guru siswa dibagi berpasangan, satu orang berperan sebagai guru yang memeriksa rukun sholat temannya dan satu orang sebagai praktikan. Mereka bertukar peran untuk melatih ketelitian dan mengoreksi gerakan teman. Guru memberi lembar
skenario masalah kepada tiap kelompok. Misalnya bagaimana jika seseorang lupa melakukan sujud kedua, atau bagaimana jika seseorang sengaja melompati ruku. Siswa harus mencari jawabannya di buku teks satu modul. Guru menunjukkan kartu gambar satu persatu secara acak. Peserta didik harus menyebutkan nama rukun tersebut dengan cepat. Ini bertujuan untuk melatih hafalan nama-nama rukun sholat qauli dan fi'li. Peserta didik mempraktikkan gerakan sholat secara individu. Siswa lain yang bertugas sebagai pengamat memegang lembar checklist daftar periksa untuk memberi centang pada rukun yang sudah dilakukan oleh temannya dengan benar. Sebagai penutup, kegiatan inti peserta didik menggambar alur rukun sholat di kertas kartun menggunakan spidol warna-warni, membedakan mana rukun fi'li, gerakan qauli, bacaan, dan qalbi hati. Lalu menempelkannya di dinding kelas sebagai poster pengingat. Peserta didik mendiskusikan sikap yang sesuai dengan rukun sholat. Perwakilan peserta didik menceritakan hasil diskusi. Peserta didik menggambar tata cara sholat dan mewarnainya. Kegiatan penutup penyimpulan. 1. Guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang tata cara sholat dan bacaan sudah dipelajari. 3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Refleksi peserta didik. Pertanyaan refleksi, apa saja tata cara sholat yang sudah kamu pahami? Bagian mana dari tata cara sholat yang masih perlu kamu pelajari? Mengapa penting melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara yang benar? Setelah mempelajari tata cara sholat, yang akan kamu lakukan agar sholatmu menjadi lebih baik dan khusyuk? Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Penilaian pengetahuan lembar tes tertulis serta lampir. 2. Penilaian sikap, pengamatan sikap selama kegiatan lembar pengamatan terlampir. 3. Penilaian keterampilan, penilaian kerja kelompok, rubrik penilaian terlampir. Refleksi guru. Apakah semua anak memahami materi yang dipelajari? Peserta didik mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik yang kurang mampu yang istimewa? Hal apa yang menjadi catatan keberhasilan dari pembelajaran kali ini? Hal apa yang diperbaiki dari pembelajaran kali ini? Pembelajaran kedua, 4 jam pertemuan. Kegiatan pembukaan. 1. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin di kelas. Sesuai kesempatan kelas, misalnya menyapa peserta didik, cek hadiran, mengkondisikan peserta didik agar siap untuk melaksanakan pembelajaran, salah satunya dengan mengingatkan tentang aturan ketika belajar. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa. Peserta didik mengingat kembali materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru terkait tata cara sholat. Peserta didik menyimak pertanyaan-pertanyaan guru terkait tata cara sholat. Pembahasan materi sebelumnya dapat menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini serta hal-hal apa saja yang dilakukan dan dinilai selama proses pembelajaran. Kegiatan inti peserta didik mengamati gambar orang sholat. Tanya jawab gambar. Tentang gambar. A. Gambar apa yang kalian lihat? B. Gambar gerakan sholat apa yang terlihat pada gambar tersebut? C. Bacaan apa biasanya dibaca pada gerakan yang terlihat pada gambar? Agar memahami tata cara sholat, guru menstimulus ingatan peserta didik tentang gerakan-gerakan sholat, memberi apresiasi peserta didik yang masih ingat gerakan-gerakan sholat. Beberapa peserta didik menghafalkan bacaan-bacaan sholat di depan kelas dengan suara keras. Peserta didik menuliskan hasil pengamatannya pada tabel yang telah disediakan. Gerakan sholat: berdiri, membaca Al-Fatihah. Ruku: membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal: membaca Rabbana walakal hamdu. Sujud: membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud kedua, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tasyahud akhir, membaca tahiyatul barakatuh salawatu taibatu lillahi assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak ke kanan dan ke kiri. Kegiatan penutup, guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang tata cara sholat dan bacanya. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Refleksi peserta didik, pertanyaan refleksi, gerakan atau bacaan sholat mana yang sudah kamu kuasai dengan baik. Apa hal yang kamu pelajari tentang tata cara sholat hari ini? Apakah bagian tata cara sholat mana yang masih perlu kamu perbaiki dan latih? Apakah kalian sudah tahu bacaan sholat di antara dua sujud? Apakah kalian sudah menguasai gerakan sholat? Bagian mana yang paling kamu sukai? Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, penilaian pengetahuan tertulis, penilaian sikap, pengamatan sikap selama proses pembelajaran, lembar pengamatan terlampir. Penilaian keterampilan, presentasi hasil kerja kelompok, rubrik terlampir. Kegiatan remedial pengayaan, kegiatan remedial kepada peserta didik yang masih kesulitan melakukan gerakan sholat dengan benar seperti posisi sujud atau ruku yang kurang tepat, diminta melakukan praktik di depan cermin atau di depan guru. Guru secara perlahan memperbaiki posisi anggota tubuh peserta didik seperti meluruskan punggung saat ruku agar ia merasakan posisi yang benar secara fisik. Kegiatan pengayaan, peserta didik yang sudah hafal dan benar tata cara sholatnya diberikan tantangan untuk mempelajari arti dari setiap bacaan sholat seperti arti bacaan ruku, sujud, dan tasyahud. Peserta didik diminta membuat poster kecil atau kartu berisi artinya agar sholat lebih khusyuk untuk ditempel ke kelas atau dibawa pulang sebagai pengingat. Sumber referensi daftar pustaka simak. Takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Berdiri tegak dan membaca doa iftitah sunnah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Perhatikan gambar gerakan sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. 3. Membaca surat iftitah dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal membaca Rabbana walakal hamdu. Sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara dua sujud membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini waqwani. Tasyahud akhir membaca at-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Salam membaca Assalamualaikum warahmatullahi diucapkan saat menoleh ke kanan dan ke kiri. Baik, itulah dari video saya kali ini tentang modul ajar saya mengenai topik tentang tata cara sholat 5 waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.